Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sofyan. Saya dari jurusan Teknik Mesin 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum, prestasi mesin, laboratorium konversi energi, modul motor bakar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan yaitu sejarah dan perkembangan motor bakar, lalu ada prinsip dan langkah kerja motor bakar, dan nanti yang terakhir ada pengaplikasian motor bakar di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Sebelum mulai ke sejarah motor bakar, kita harus mengerti dulu apa itu motor bakar ya. Motor bakar adalah suatu mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar dan proses pembakaran untuk mendorong piston di dalam silinder. Gerakan piston tersebut memutar poros engkol yang kemudian memutar roda melalui rantai atau poros penggerak. Berbagai jenis bahan bakar yang biasa digunakan untuk mesin pembakaran mobil adalah biasanya bensin, diesel, dan minyak tanah. Lalu lanjut ke sejarah dan perkembangannya. Pada tahun 1867, Nicholas August Otto, seorang insinyur Jerman, mengembangkan siklus Otto 4 langkah yang banyak digunakan dalam transportasi, bahkan hingga saat ini. Otto mengembangkan mesin pembakaran internal 4 langkah ketika ia berusia 34 tahun. Mesin diesel muncul pada 1892 oleh insinyur Jerman lainnya yang bernama Rudolf Diesel. Mesin diesel dirancang lebih berat dan lebih kuat daripada mesin bensin dan menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Mesin diesel adalah mesin yang biasa digunakan di alat berat seperti contohnya itu pengaplikasiannya pada lokomotif, kapal, dan beberapa mobil kapasitas besar. Penting untuk menyebutkan bahwa prinsip operasi dasar dari mesin ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan masih berlaku hingga saat ini. Untuk sejarah lengkapnya, di sini ada timeline sejarah perkembangan motor bakar dari masa ke masa ya, dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1680, di sini ada fisikawan Belanda bernama Christian Huygens. Dia ini merancang tapi tidak pernah membangun mesin pembakaran internal yang diisi dengan bubuk mesiu. Lalu lanjut ke tahun 1807. Ini ada seorang ilmuwan bernama François Isaac de Rives dari Swiss. Dia ini menemukan mesin pembakaran internal yang menggunakan campuran hidrogen dan oksigen. Untuk bahan bakar ini, si Rives ini merancang mobil bertenaga pembakaran internal pertama, namun desainnya gagal. Lalu pada 1824, insinyur Inggris bernama Samuel Brown mendapatkan mesin uap Newcomen lama untuk membakar gas, dan ia menggunakannya untuk menyalakan kendaraan di atas Sutter Hill di London. Lalu pada 1858, insinyur kelahiran Belgia yang bernama Jean-Joseph Etienne Lenoir menemukan dan mematenkan sebuah mesin pembakaran internal beraksi percikan api bertenaga ganda yang dipacu oleh gas batu bara. Pada tahun 1863, Lenoir menempelkan mesin yang ditinggalkan menggunakan minyak bumi dan karburator primitif ke gerobak roda 3 yang berhasil menyelesaikan perjalanan bersejarah sejauh 50 mil. Pada tahun 1862, di sini ada Alphonse Beau de Rochas. Dia ini seorang insinyur sipil Prancis. Dia ini mematenkan tetapi tidak membangun mesin 4 langkah. Lalu pada tahun 1864 ada insinyur Austria bernama Siegfried Marcus. Dia membangun mesin 1 silinder dengan karburator mentah
dan menempelkan mesinnya ke gerobak untuk perjalanan berbatu sepanjang 500 kaki. Beberapa tahun kemudian, Marcus mendesain sebuah kendaraan yang secara singkat berlari pada kecepatan 10 mil per jam, yang digunakan oleh beberapa sejarawan dianggap sebagai cikal bakal mobil modern dengan menjadi kendaraan bertenaga bensin pertama di dunia. Pada tahun 1866, ada insinyur bernama Eugene Langen dan Nicolas Auguste Otto memperbaiki desain Linoir dan De Rojas dan menciptakan mesin gas yang lebih efisien. Lalu pada 1873 ada seorang bernama George Barrington, dia ini seorang insinyur di Amerika, mengembangkan mesin minyak tanah 2 langkah, tapi tidak berhasil menggunakan 2 silinder pompa eksternal. Namun pada saat itu dianggap sebagai mesin oli pertama yang aman dan praktis. Lalu pada tahun 1876, Nicolas Auguste Otto menemukan dan kemudian mematenkan mesin 4 langkah yang sukses yang dikenal sebagai Otto Cycle. Lalu pada tahun yang sama, mesin 2 tak pertama sukses telah ditemukan dan dirancang oleh Sir Dougal Clerk. Lalu pada tahun 1883, insinyur Prancis yang bernama Edward Delmaire de Bouteville membangun mesin 4 langkah silinder tunggal yang dijalankan dengan gas kompor. Tapi tidak pasti apakah ia benar-benar membangun mobil, namun desain si ilmuwan ini sangat maju untuk saat itu. Pada tahun 1885, Gottlieb Daimler menemukan apa yang kita kenal sebagai prototipe mesin gas modern dengan silinder vertikal dan dengan bensin yang disuntikan melalui karburator dan dipatenkan pada tahun 1887. Daimler pertama kali membangun kendaraan roda 2 dengan mesin ini dan setahun kemudian membangun kendaraan bermotor roda 4 pertama di dunia. Lalu pada tahun 1886, pada tanggal 29 Januari, Carl Benz menerima paten pertama untuk mobil dengan bahan bakar gas. Pada tahun 1889, Daimler membangun mesin 4 langkah yang ditingkatkan dengan katup berbentuk jamur dan 2 silinder miring. Pada tahun 1890, Wilhelm Maybach telah merancang dan membuat mesin 4 silinder pertama dengan prinsip kerja 4 langkah. Nah, setelah tadi penututan sejarah perkembangan motor, di sini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada perkembangan motor bakar dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Di antaranya yaitu ada dari Nicolas Auguste Otto pada 1876. Dia ini menemukan mesin motor gas yang efektif. Si Otto ini membangun mesin pembakaran internal 4 langkah praktis pertama yang disebut dengan Otto Cycle Engine. Dan segera setelah ia menyelesaikan mesinnya, ia membuat menjadi sebuah sepeda motor. Kontribusi Otto sangat signifikan secara historis. Mesin 4 stroke-nya yang diadopsi secara universal untuk semua mobil berbahan bakar cair di masa depan. Seperti yang ada pada gambar ini merupakan siklus Otto ya. Proses dari 0 ke 1 itu massa udara ditarik ke dalam susunan piston atau silinder pada tekanan konstan. Lalu yang proses 1 ke 2 ini itu adalah kompresi adiabatik atau isentropik dari muatan saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Proses 2 ke 3 ini adalah perpindahan panas volume konstan ke gas yang bekerja dari sumber eksternal saat piston berada pada titik mati atas. Proses ini dimaksudkan untuk menunjukkan penyalaan campuran bahan bakar udara dan pembakaran cepat berikutnya. Pada proses 3-4 adalah ekspansi adiabatik atau isentropik. Pada proses ke-4-1 ini menyelesaikan siklus dengan proses volume konstan, di mana panas dibuang dari udara
pada saat piston berada di titik mati bawah. Lalu proses 1 sampai 0 massa udara dilepaskan ke atmosfer dalam proses tekanan konstan. Lalu lanjut di sini, setelah tadi Otto sukses dengan Otto cycle engine-nya pada tahun 1885, Carl Benz merancang dan membangun mobil praktis pertama di dunia yang ditenagai oleh mesin pembakaran internal. Pada tanggal 29 Januari 1886, Benz menerima paten pertama untuk mobil berbahan bakar gas. Benz adalah penemu pertama yang mengintegrasikan mesin pembakaran internal dengan sasis sampai merancang keduanya bersamaan. Lalu pada tahun 1885, Gottlieb Daimler bersama dengan mitra desainnya Wilhelm Maybach, dia ini membawa mesin pembakar internal Otto selangkah lebih maju dan mematenkan apa yang secara umum diakui sebagai prototipe mesin gas modern. Pada 8 Maret 1886, Daimler mengambil kereta kuda dan mengadaptasinya untuk menahan mesinnya, sehingga merancang mobil roda 4 pertama di dunia, seperti yang ada pada gambar ini ya. Daimler dianggap sebagai penemu pertama yang menemukan mesin pembakar internal yang praktis. Pada tahun 1889, Daimler menemukan mesin 2 silinder V miring, 4 tak dengan katup berbentuk jamur, sama seperti mesin 1876 Otto. Mesin baru Daimler ini menjadi dasar bagi semua mesin mobil untuk maju pada masa kini. Lalu setelah dari sejarah perkembangan motor bakar dari dulu hingga kini, di sini sekarang ada prinsip kerja dan langkah kerja dari motor bakar itu sendiri. Prinsip kerja dari motor bakar ini yaitu mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi kalor, kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik atau gerak. Proses pembakarannya ini berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Berdasarkan prinsip dan cara kerjanya, motor bakar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada motor bensin 2 langkah dan ada 4 langkah. Lalu, yang di sini ada penjelasan langkah kerja motor bensin 2 tak atau two stroke. Yang pertama, langkah kerjanya ini pada saat piston mencapai titik mati atas, loncatan bunga api listrik dari busi membakar campuran udara sampai bahan bakar yang bertekanan tinggi, sehingga terjadilah ledakan. Akibatnya, piston akan terdorong ke bawah. Nah, dari sini dimulailah langkah ekspansi atau langkah tenaga sekaligus terjadinya langkah isap, di mana campuran bahan bakar sampai udara masuk melalui saluran isap. Lalu yang kedua ini adalah langkah kompresi. Setelah piston mencapai titik mati bawah, maka piston akan kembali menuju titik mati atas. Gerakan ini akan mengompres campuran bahan bakar udara yang telah berada di dalam silinder. Langkah ini sekaligus merupakan langkah buang, di mana sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang, dan selanjutnya akan kembali ke siklus langkah semula. Lalu selanjutnya di sini ada langkah kerja dari motor bensin 4 tak atau 4 stroke. Yang pertama, langkah hisap atau intake ya. Langkah ini diawali dengan pergerakan piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup isap terbuka dan katup buang tertutup. Melalui katup isap ini, campuran bahan bakar, bensin, dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Seperti yang ada pada gambar ini ya, posisi intake itu berada pada nomor 1. Lalu, langkah kompresi. Poros engkol ini berputar bergerak menggerakkan torak ke titik mati atas setelah mencapai titik mati bawah. Katup masuk dan katup buang tertutup. Campuran udara bahan bakar dikompresikan, tekanan dan temperatur di dalam silinder meningkat, sehingga campuran ini mudah terbakar. Proses pemempatan ini disebut juga langkah tekan, yaitu ketika torak bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan kedua katup tertutup.
Lalu yang ketiga ini adalah langkah pembakaran atau combustion. Di saat berlangsungnya langkah kerja ini, kedua katup tertutup. Pada waktu torak mencapai titik mati atas, timbullah loncatan bunga api listrik dari busi dan membakar campuran udara bahan bakar yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sehingga timbul ledakan. Akibatnya terdorong menuju titik mati bawah, sekaligus menggerakkan poros engkol sehingga diperoleh kerja mekanik. Lalu yang terakhir di sini ada exhaust atau langkah buang. Setelah terjadinya pembakaran tadi, tentu saja gas sisa pembakaran harus dibuang. Nah, pada langkah ini piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas secara bersamaan. Terjadi pembuangan pada klep buang. Gas sisa pembakaran akan keluar dari klep buang dan diteruskan melalui knalpot. Nah, ini dia merupakan salah satu bentuk pengaplikasian motor bakar pada kehidupan sehari-hari. Di sini motor Matic Beat ini ketika dinyalakan starter, terjadi nyala busi di dalam mesin, percikan api, lalu dari percikan api itu piston bergerak, lalu piston itu menyalurkan tenaga ke poros yang dihubungkan dari poros oleh belt nanti sampai ke roda hingga si motor ini berputar. Itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan motor bakar, prinsip kerja dan langkah kerja motor bakar, beserta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.